Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, Prodi Pendidikan Fisika di Universitas Papua, Angkatan 1. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIM dengan materi Hukum Archimedes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya, meskipun secara daring ya. Semoga itu tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah kalau begitu ya. Masih semangat? Masih. Iya Bu, masih. Ini sudah hadir semua? Sudah Bu. Mana sempat keluar ya? Ya, sudah. Sudah Bu. Baik, tadi ada daftar hadir yang Ibu kirim di WA group ya, itu sudah diisi. Ada link Google Form. Sudah Ibu. Sudah ya? Iya. Kondisi jaringan bagaimana? Kedengaran suara saya di sana? Kedengaran. Iya Bu, kedengaran. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama dulu ya sebelum belajar. Ya, saya persilakan kepada Tanti untuk pimpin doanya. Silakan. Sebelum kita belajar, kita berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya tadi ada Ibu kirim juga ya, link bahan ajar dan LKPD ya, materi ajar itu sudah di-download belum? Sudah Ibu. Sudah ya. Tadi ada pretest juga yang Ibu kirim di link live worksheet. Semuanya sudah kerjakan ya? Sudah Ibu. Sudah Bu. Sudah ya. Baik. Di sini Ibu tampilkan ini hasil pretestnya. Ada yang cuma satu benar. Ya, ini nilai pretestnya tadi pagi. Tidak apa-apa, itu pretestnya. Sebentar akan ada post test lagi ya dengan soal yang sama setelah kita belajar. Nah, sekarang sebelum kita lanjut dan masuk di materi, kita supaya ini lebih semangat lagi, kita menyanyi dulu salah satu lagu wajib nasional, Bangun Pemudi Pemuda ya. Oke, kita mulai. Lagu wajib nasional. Ini ada pertanyaannya, coba diamati. Ini ada yang pernah lihat proses pembuatan kapal laut atau perahu? Yang bagian pernah ya, ini ada kan? Ini proses pembuatannya ya. Nah, pada proses pembuatan ini dibuat lengkung, terus yang di bagian bawah ini kayak ada rongga ya, dibuat berongga. Nah, ini kalau sudah jadi. Ini ada bagian atas kapal, terus ada papan. Nah, ini dari papan yang di bawahnya cat ini sampai ke bawah itu dibuat berongga. Itu supaya apa? Ada yang tahu? Coba. Supaya bisa terapung di air. Supaya bisa terapung ya. Jadi dia dibuat berongga. Ya.
Baik, nah itu yang akan kita pelajari sebentar ya. Kenapa bisa dibuat lebih berongga di sini ya. Nah, Ibu akan sampaikan rambu-rambu pembelajaran pada pagi hari ini sebentar. Jadi langkah pertama itu akan ada orientasi masalah. Nanti Ibu akan kasih sebuah permasalahan atau semacam gambar. Anak-anakku sekalian, silahkan diamati nanti gambarnya, lalu menyampaikan pendapatnya tentang gambar tersebut. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Itu ada istilahnya membagi kelompok ya. Nanti kita akan belajar kelompok meskipun secara daring. Ya, nanti Ibu akan bagi kelompok. Kemudian membimbing penyelidikan ya, anak-anakku sekalian. Sebentar setelah dibagi kelompoknya, kerjakan LKPD. Nanti Ibu akan bimbing melalui WA group ya. Nah, kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Nanti setelah LKPD-nya selesai, ada menyajikan hasil. Jadi masing-masing kelompok presentasikan hasil dari LKPD-nya. Ya, kemudian tahap kelima ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan. Ya, kita menganalisis bersama apakah sudah betul LKPD yang sudah Ananda buat atau mungkin ada yang perlu diperbaiki, nanti akan Ibu tambahkan di tahap kelima. Ya. Itu ya. Jadi adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini masih sama dengan pertemuan lalu ya, masih di fluida statis, cuma di pertemuan ketiga. Nah, kompetensi dasarnya menerapkan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk keterampilan, merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statis, berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Indikator pencapaian kompetensi, artinya ini yang harus anak-anakku sekalian capai ya, seharusnya bisa dicapai pada pembelajaran hari ini ya, dimana yang pertama itu adalah memahami konsep hukum Archimedes. Nah, kemudian yang kedua, mampu untuk menganalisis besaran dalam hukum Archimedes. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ya ini untuk IPK keterampilan, bisa mempresentasikan penerapan dari hukum Archimedes. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, jadi melalui kegiatan diskusi tanya jawab dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat ya itu tadi ya, memahami konsep hukum Archimedes dengan benar dan dengan mengembangkan sikap teliti dan percaya diri. Adapun materi pokok yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah ada konsep tenggelam. Nah, apa sih manfaat kita belajar hukum Archimedes? Ya, ini ada beberapa manfaatnya. Ini yang pertama, di bidang pembuatan alat transportasi laut, baik pembuatan kapal laut ataupun kapal selam. Jadi orang membuat kapal laut itu berdasarkan prinsip dari hukum Archimedes. Nah, bagaimana prinsipnya? Sebentar kita akan pelajari ya. Apa kaitannya dengan pembuatan kapal dengan hukum Archimedes? Ya, kemudian manfaat yang kedua, di bidang perindustrian atau pembuatan alat-alat terbaru yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Ya, seperti keran otomatis. Ya, keran otomatis itu ada yang terdapat dalam tangki penyemprotan tanaman. Ya, itu ya. Oke. Sekarang coba simak tayangan video. Jadi ini videonya Kabupaten Banggai. Ya, sebentar ya. Nah, apa yang aku amati tadi? Ada gambar apa saja? Ada apa saja tadi di situ di laut, pantai, ya, terus ada apa lagi?
Ikan. Ikan. Terus yang di bawahnya itu, yang di dasar lautan, ini ada ikan ya. Nah, terus ada ikan, ada batu-batu batu karang yang di bagian bawah ya. Ya, terus ada lagi apa ini? Ya. Kapal. Ya, ada kapal. Kapal. Ya, dia bisa mengapung ya. Oke. Sekarang coba lihat gambar berikut. Nih, bisa kelihatan? Bisa. Ya, ini gambar apa ini yang pertama? Bisa, Bu. Kalau ini gambar apa? Yang pertama gambar ikan. Ikan. Ada gambar ikan. Terus kalau yang ini Kapal. ya ada gambar kapal dengan batu ya. Pertanyaannya nih, mengapa ikan yang satu ini bisa melayang di dalam air? Kira-kira apa? Menurut kalian apa nih? Kenapa kira-kira ikan bisa melayang di dalam air? Karena ikan memiliki sirip dan tubuh yang cocok untuk berenang. Ya, dia punya sirip dan ikan yang cocok, tubuh yang cocok ya untuk berenang ya. Ada lagi yang lain kalau ini, kenapa kapal tidak tenggelam meskipun memuat beberapa orang dan barang-barang? Karena kapal terbuat dari bahan kayu, Ya, sehingga ringan dan mudah mengapung. begitu ya, terbuat dari kayu. Karena ada ruang kosong. Karena ada ruang kosong di bagian bawah ya. Ya. Ya, Oke. Terus ini kenapa batu bisa tenggelam di dasar lautan? karena batu berenang. Ya, itu tadi jawaban dari anak-anakku sekalian, sudah bagus sekali ya. Sekarang kita akan selidiki apakah jawaban anak-anakku tadi itu sudah betul atau mungkin ada jawaban lain yang lebih tepat ya terhadap permasalahan yang ada ini. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD-nya atau menyelidiki kebenaran dari jawaban yang seharusnya berdasarkan pertanyaan ini, ya kita bagi kelompok dulu ya. Jadi Ibu bagi kelompok dulu. Iya, Bu. Ibu bagi kelompok. Untuk kelompok 1 Hardianti dan Intan. Kemudian kelompok 2 Tanti dan Herawati. Kelompok 3 Miftahul Ummah, Sudarlia dan Tiara. Ya, yaitu pembagian kelompoknya. Nah, Ibu sudah buatkan WA group. Silahkan bergabung di grup WA masing-masing kelompok. Ya, kemudian kalian diskusi untuk menyelesaikan LKPD-nya. Nanti Ibu kirimkan link live worksheet LKPD-nya untuk dikerjakan ya, supaya bisa langsung diisi di link tersebut. Ya, jadi ingat waktu penyelesaian LKPD ya maksimal 15 menit. Ibu kasih waktu 15 menit. Silahkan dikerjakan LKPD-nya, tapi jangan keluar dari Google Meet ya, karena terkadang kalau sudah keluar agak susah lagi masuknya. Jadi tidak apa-apa, matikan saja kameranya. Kalau ada kendala dalam penyelesaian LKPD nantinya, kita akan diskusi di grup WA. Ya, nanti setelah selesai kerja LKPD, ya, jadi setelah selesai mengerjakan LKPD, silahkan diaktifkan kameranya kembali. Ya, selamat bekerja. Silahkan kita mulai dari sekarang dan jam 8.00 kita sudah masuk kembali. Ya, dimatikan saja kameranya dulu ya. Nah, sekarang kita akan Mengapa kapal laut tidak terapung di atas air laut meskipun bebannya berat? Mengapa ikan bisa melayang dan berenang di dalam air? Hipotesis pada gambar 1. Kapal dapat terapung di atas air laut
karena sudah didesain sedemikian rupa sehingga tidak tenggelam, termasuk dibuat lebih lebar dan menggunakan bahan kayu. Hipotesis pada gambar 2, ikan dapat melayang dan berenang dalam air karena memiliki alat pernapasan berupa insang dan memiliki sirip. Analisis pada permasalahan 1. Ketika ada benda yang masuk ke udara, ada dua tekanan yang terjadi. Pertama, ada tekanan ke bawah yaitu gravitasi. Yang kedua, ada tekanan ke atas yaitu daya apung. Karenanya, benda akan cocok jika beratnya dan jumlah udara yang berpindah atau massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis udara yang besar, karena kapal yang memindahkan udara yang jumlahnya sangat besar juga. Analisis pada permasalahan 2. Ikan memiliki gelembung renang yang berisi gas seperti oksigen dan memiliki tekanan yang berubah-ubah. Gelembung renang pada ikan membantu ikan untuk berenang di udara, sehingga ikan tidak harus berenang terus-menerus untuk mempertahankan posisinya di dalam udara. Gelembung renang pada ikan bisa mengembang dan mengempis untuk mengatur volume tubuh ikan yang disesuaikan dengan jenis udara dalam kedalaman tertentu. Ketika massa jenis ikan netral atau sama dengan massa jenis air, ikan akan melayang. Analisis permasalahan 3. Karena massa jenis batu lebih besar dibandingkan massa jenis air, maka batu tenggelam. Kesimpulan 1. Kapal bisa terapung karena massa jenis kapal lebih kecil daripada massa jenis air laut. 2. Ikan bisa melayang di dalam air laut jika massa jenis ikan sama dengan massa jenis air laut. 3. Batu dapat tenggelam di dalam air laut jika massa jenisnya batu lebih besar daripada massa jenis air laut. Ya, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2. Jadi masalah 1. Mengapa kapal laut terapung di air laut? 3. Mengapa batu dapat tenggelam di dasar air laut? Hipotesis pada gambar 1. Karena kapal terbuat dari bahan yang ringan yaitu kayu. Hipotesis pada gambar 2. Karena ikan memiliki sirip dan tubuh yang cocok untuk hidup dalam air laut. Analisis pada permasalahan 1. Jika ingin benda tersebut, maka berat benda tersebut harus sama dengan berat volume udara yang dipindahkannya. Jika sebuah besi dibentuk pola padat, berat tersebut hanya memindahkan sedikit volume air cekungan menjadi udara. Volume besi tersebut menjadi lebih besar dengan udara yang memperingan massa sehingga membentuk besi tersebut akan memindahkan volume udara yang sama dengan beratnya sehingga tidak tenggelam. Begitu juga dengan kapal. Kapal memiliki lambung yang tidak digunakan sebagai organ pencernaan seperti manusia, melainkan digunakan sebagai pemberi daya apung. Analisis pada permasalahan 2. Ikan memiliki gelembung ruang yang berisi gas seperti oksigen dan memiliki tekanan yang berubah-ubah. Gelembung renang pada ikan membantu ikan untuk berenang di udara, sehingga ikan tidak harus berenang terus-menerus untuk mempertahankan posisinya di dalam udara. Gelembung ruang pada ikan bisa mengembang dan mengempis untuk mengatur volume tubuh ikan yang disesuaikan dengan jenis udara dalam kedalaman tertentu. Sesuai hukum Archimedes, benda akan tenggelam apabila jenisnya lebih besar daripada massa jenis udara. Benda akan melayang apabila massa jenisnya sama dengan jenis air. Benda akan terapung apabila massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air. Gelembung renang
pada ikan bisa mengontrol massa ikan sehingga massa jenis ikan berubah-ubah antara ketika berubah-ubah antara lebih kecil sama dengan atau lebih besar daripada cair. Ketika massa jenis ikan netral atau sama dengan massa jenis air, ikan akan melayang. Kesimpulannya, 1. Kapal bisa terapung jika massa jenis kapal lebih kecil daripada massa jenis air laut. Tenggelam dalam air laut jika massa jenis batu lebih besar daripada massa jenis air laut. Sudah ya? Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 ya. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 3, mengapa kapal laut bisa terapung di atas air laut? 2. Mengapa ikan bisa melayang di dalam air laut? 3. Mengapa batu dapat tenggelam di dasar air laut? Kemudian masuk pada hipotesis berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan di atas. Kami memperoleh 3 hipotesis. Pada gambar pertama, hipotesisnya karena kapal terbuat dari bahan yang ringan, yaitu kayu. Kemudian hipotesis pada gambar kedua, karena ikan memiliki sirip dan memiliki tubuh yang cocok untuk hidup di dalam air batu berat sehingga mudah tenggelam. Analisis permasalahan 1, jika ingin benda tersebut, maka berat benda tersebut harus sama dengan berat volume udara yang dipindahkannya. Jika sebuah besi berbentuk bola padat, bola tersebut hanya memindahkan sedikit volume air, sehingga tenggelamnya massa jenis yang berat. Jika besi tersebut cekungan, namun yang dalam cekungannya menjadi udara, volume besi tersebut menjadi lebih besar dengan udara yang memperingan massa, sehingga membentuk besi tersebut akan memindahkan volume udara yang sama dengan beratnya, sehingga tidak tenggelam. Begitu juga dengan kapal, gelembung renang yang berisi gas seperti oksigen dan memiliki tekanan yang berubah-ubah. Gelembung renang pada ikan membantu ikan untuk berenang di udara, sehingga ikan tidak harus berapung terus-menerus untuk mempertahankan posisi. Gelembung renang pada ikan bisa mengembang dan mengempis untuk mengatur volume tubuh ikan yang disesuaikan dengan jenis udara dalam kedalaman tertentu. Sesuai hukum Archimedes, benda akan tenggelam apabila jenisnya lebih besar daripada massa jenis udara. Benda akan melayang apabila massa jenisnya sama dengan jenis air. Benda akan terapung apabila massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air. Gelembung renang pada ikan bisa mengontrol massa ikan, sehingga massa jenis ikan berubah-ubah antara lebih kecil, sama dengan, atau lebih besar daripada air. Ketika massa jenis ikan netral atau sama dengan massa jenis ikan air, karena massa dari batu jelas lebih besar daripada air, dan sesuai hukum Archimedes, benda akan tenggelam apabila jenisnya lebih besar daripada massa air. 1. Kapal bisa terapung jika massa jenis kapal lebih kecil daripada massa jenis air laut. 2. Ikan bisa melayang di dalam air laut jika massa jenis ikan sama dengan massa jenis air laut. 3. Batu dapat tenggelam di dalam air laut jika massa jenisnya batu lebih besar daripada massa jenis air laut. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bagus sekali ya, terima kasih atas presentasinya semuanya sudah tampil dengan baik sekali. Ya, tadi sudah presentase kelompok 3, ya diberi aplaus dulu untuk kelompok 3. Bagus sekali tadi ya tampilannya. Nah, jadi betul tadi yang anak-anakku sekalian sampaikan kesimpulannya. Misalnya ikan tadi mungkin awalnya kita berhipotesis bahwa ikan itu karena dia ada sirip kan, ya ternyata ada bentuk tubuh yang lain, ada organ tubuh yang lain yang mengakibatkan massa jenis dari
ikan bisa diatur, sehingga kapan dia bisa tenggelam ke bawah, kapan dia bisa mengapung di atas air, kemudian kapan dia bisa melayang di dalam air. Ternyata ada yang namanya apa tadi? Gelembung renang ya. Nah, gelembung renang itu pada ikan, itu yang mengatur. Ya, sudah betul sekali tadi kesimpulan-kesimpulan yang anak sekalian sudah sampaikan. Nah, sekarang Ibu akan sampaikan materinya sedikit. Coba dibaca. Siapa yang mau baca? Saya. Ya, silakan. Bunyi hukum Archimedes, jika sebuah benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas atau gaya Archimedes yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Ya, itu tadi bunyi dari hukum Archimedes. Nah, bagaimana penjelasannya? Coba perhatikan gambar ini ya, yang ada gambar neraca pegas. Jadi ini neraca pegas menggantung sebuah beban. Nah, di sini terhitung ketika beban itu ditimbang di udara, ternyata beratnya terbaca 50 Newton, ya. Nah, itu di udara. Ketika benda tersebut yang tadi digantung di neraca pegas ini dicelupkan ke dalam sebuah fluida atau zat cair, ya, maka dia akan mendapat gaya ke atas 45 Newton, ya. Nah, ini sama halnya kalau misalnya kita mengangkat batu di udara, itu terasa berat daripada kita mengangkat batu di dalam air, ya kan? Nah, seperti itu. Ternyata apa? Ini ada, memang kalau diukur memang beda beratnya. Dan apa yang menyebabkan itu adalah adanya gaya ke atas, ya. Jadi seolah-olah ada yang mendorong kita ke atas. Nah, itulah namanya gaya ke atas. Berapa besarnya gaya ke atas itu? Kalau menurut hukum Archimedes, besarnya itu adalah sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Nah, yang dipindahkan artinya yang tumpah. Ya, jadi makanya ini percobaan, ada gelas kayak ada corong begitu ya. Nah, ini untuk melihat berapa air yang tumpah ya, untuk mengukur berapa berat air yang tumpah ini yang ada di gelas ini, maka itulah berat besarnya gaya ke atasnya ya pada balok itu. Ya, seperti itu. Atau bisa juga untuk mencari gaya ke atas, caranya boleh dinilai atau selisih dari berat di udara ya, dikurangi dengan beratnya ketika di dalam air ya. Paham di sini? Itu tadi contohnya kapal laut tadi ya. Kenapa dibuat rongga? Karena supaya memperbesar volumenya, supaya banyak volume yang tercelup. Ini kan kalau banyak volume yang tercelup, ini kan berbanding lurus dengan FA ya. Nah, volume yang tercelup berbanding lurus dengan gaya ke atas. Kita tinjau untuk konsep terapung, melayang, dan tenggelam. Ya, dari 4 gambar ini ada 4, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Mana nomor berapa yang termasuk terapung? Nomor 2. Nomor 2 terapung dan nomor 1. ya 1 dan 2 terapung. Kemudian nomor 3 apa? Melayang. Nomor 4 tenggelam dia di dasar laut ya. Nah, melayang dia pas di tengah-tengah. 1 dan 2 ya dia. Jadi intinya yang namanya terapung itu ketika masih ada volume dari sebuah benda itu masih ada di atas permukaan air laut. Kalau misalnya ditanyakan kenapa benda bisa terapung, kita tidak bisa mengambil alasan bahwa karena beratnya. Ya, itu kurang tepat kalau kita mengatakan karena beratnya. Karena ketika berat dan gaya sama, gaya ke atasnya sama, itu bisa saja terapung, bisa juga melayang. Ya, jadi itu tidak tepat. Nah, sekarang kita tinjau lagi dari volume benda yang tercelup dalam air dengan volume benda tercelupnya itu kurang tepat juga, karena ketika dia sama yang tenggelam dengan volume secara keseluruhan, ternyata melayang juga begitu. Melayang dan tenggelam juga sama-sama tercelup semua. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Ya, paham. Baik, kita lanjut dari segi yang massa jenis. Kalau massa jenis benda lebih kecil dari massa jenisnya fluida, maka dia akan terapung. Lalu melayang, bagaimana konsepnya melayang? Sejenis benda sama dengan massa jenis.
Ya, itu untuk nelayan ya. Masa jenisnya benda sama dengan masa jenis fluida. Kalau tenggelam bagaimana masa jenis bendanya? Masa jenis benda lebih besar daripada masa jenis fluida. Ya, betul sekali ya. Jadi sama dengan apa yang sudah anak-anakku sekalian tadi kerjakan di LKPD-nya ya. Nah, sama kalian sudah menjawabnya dengan betul bahwa alasannya dia terapung, melayang, tenggelam itu tergantung dari masa jenisnya. Ya, diingat baik-baik. Nah, berikutnya contoh soal. Baik, kalau begitu kita lanjut ke materi terakhir untuk penerapan dari hukum Archimedes. Ya, ini gambar apa? Kapal. Iya. Kapal. Siapa yang pernah naik kapal Pelni di Sinabung? Ayah. Ya. Belum. Pernah ya? Ya. Nah, ini kan kita lihat kapal lautnya ini kayak ada cekungan di bawah kan? Nah, ini ada berongga ini bagian bawahnya. Itu kan? Ya, supaya dia bisa memuat banyak orang. Ya, selain dari banyak konsep-konsep lain yang ada di dalamnya, termasuk doktrin dan sebagainya, kemudian ada tambahan mesinnya dan sebagainya. Ya, cuman lebih utama ada kaitannya juga dengan konsep dari hukum Archimedes. Anak-anakku sekalian masih semangat? Masih. Ya, jadi kita lanjut ke bagian kesimpulan. Apa konsep dasar dalam hukum Archimedes? Jika benda dimasukkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida, maka benda akan merasakan gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Ya, seperti itu ya. Ya, baik. Kemudian yang kedua, bagaimana analisis besaran yang terkait dengan hukum Archimedes? Besaran apa yang ada tadi dalam Archimedes? Besaran yang berpengaruh dalam hukum Archimedes adalah massa jenis fluida, percepatan gravitasi, dan volume benda tercelup ke dalam fluida, dan semua besaran tersebut berbanding lurus terhadap gaya angkat Archimedes. Ya, itu ya besaran-besarannya. Kemudian contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari adalah kapal laut, kapal selam, dan keran otomatis pada tangki penyemprot tanaman. Ya, itu tadi ya. Betul sekali. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya, konsep dasar dari hukum Archimedes itu adalah ya kalau benda dimasukkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida, maka benda akan merasakan gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Ya, baiklah sekarang Ibu mau refleksi dulu, dijawab dulu pertanyaannya. Siapa yang mau jawab satu-satu ini? Pengalaman menarik yang Anda peroleh dari pembelajaran hari ini. Ya, silahkan. Mengetahui tentang bagaimana penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu ya pengalaman yang Anda dapatkan. Ada yang lain manfaatnya yang bisa diperoleh melalui pembelajaran hari ini? Yang lain? Silahkan. Manfaat dengan menggunakan rumus hukum Archimedes, kapal bisa terapung. Ibu akan bagikan sebentar ya penilaian diri, tolong diisi penilaian sikap pada link live worksheet, nanti anak-anakku sekalian diisi linknya. Ya, kemudian ada kerjakan tugas evaluasi pada link live worksheet juga, nanti dicek di WA group ya. Ibu akan kirim nanti linknya. Ya. Dan sekarang kita sebelum menutup pembelajaran hari ini ya, alhamdulillah karena pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita berdoa dulu setelah belajar. Ya, siapa lagi yang mau pimpin doa? Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Abang berdoa. bagaimana, masih sehat semuanya? Alhamdulillah masih, Bu. Iya, baik. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu kembali di pertemuan selanjutnya. Kita akan melakukan penilaian harian ya, karena untuk KD 3.3 ini sudah selesai.
untuk hukum Archimedes, tekanan hidrostatika, dan hukum Pascal. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.